Kali ini saya akan mempresentasikan laporan atau studi kasus yang sudah dikerjakan oleh kelompok 3 dengan judul implementasi finite state automata atau yang disingkat FSA dalam proses pengisian kartu rencana studi. Saya dari kelompok 3 dengan nama Emmanuel Antonius Olin, NIM 18120136. Di sini ada dua teman saya yang tidak hadir, Didakus Novena Masmur dan Emmanuel Mau. Baik, teori bahasa dan otomata merupakan bagian ilmu komputer. Teori ini sangat berguna untuk pengembangan ilmu komputer lebih lanjut, baik dalam perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Teori bahasa bertindak sebagai sarana komunikasi baik sesama manusia ataupun antara manusia dan mesin. Sedangkan teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Otomata dapat diterapkan pada aplikasi pengisian KRS mahasiswa. Jadi KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester. Dalam KRS itu tercantum data mahasiswa, baik NIM, nama, kelas, fakultas, ada jurusan, jumlah semester, dan tahun akademik yang diikuti. Kode mata kuliah, SKS, dan kelas yang diikuti juga. Pengisian KRS itu harus sangat diperhatikan karena di beberapa mata kuliah terdapat syarat dalam pengambil mata kuliah. Contohnya jika mahasiswa ingin mengambil mata kuliah bahasa dan automata, maka mahasiswa tersebut harus mengambil terlebih dahulu algoritma pemrograman terlebih dahulu. Sebagai mahasiswa, hal ini haruslah dipahami karena sering kali mahasiswa lupa mengambil mata kuliah yang menjadi syarat untuk mata kuliah lainnya, bahkan untuk syarat skripsi. Oleh karena itu dibutuhkannya sebuah aplikasi yang mengatur pengisian kartu rencana studi. Pada penelitian ini, penerapan automata digunakan mengenal dan menangkap pola dalam proses aplikasi bantu ini. Finite State Automata atau FSA. Di sini saya menggunakan yang jenis NFA atau Non-Determinant Finite Automata. Ini juga merupakan model yang digunakan untuk merancang aplikasi yang dapat membantu dalam pengisian kartu rencana studi. Jadi masuk ke tinjauan pustaka. Metode yang digunakan dalam rancangan aplikasi bantu ini yaitu menggunakan FSA. Metode yang digunakan itu dengan menggunakan finite state, yang mana jika diambil contoh kasus sebagai berikut. Jadi di sini ada tapel M. Di sini menggunakan 5 tapel pada jenis NFA. Di antaranya ada Q, ada sigma, ada delta, ada S, dan F. Jadi yang mengartikan kalau Q itu adalah himpunan state dan sigma adalah himpunan input. Kemudian delta itu adalah fungsi dari transisi, dan S itu adalah state awal dan F adalah state akhir. Contoh sederhana dengan NFA. Sebagai ilustrasi kita berikan diagram NFA pada gambar seperti ini, yang mengilustrasikan hubungan antara state. Jadi jika state awalnya adalah Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jadi jika inputan yang pertama adalah 1, maka dia akan ke state yang kedua, berikutnya adalah Q2. Di bagian Q2, jika inputannya adalah 0, maka dia akan kembali lagi ke Q2. Tapi jika inputannya adalah 1, maka dia akan ke state berikutnya, bisa ke Q4 ataupun Q3. Jadi sini adalah 0
non determinan, finite state, finite automata. Jadi kalau dia jenis DFA berarti dia akan berjalan ke state berikutnya tanpa ada dua state seperti ini. Jadi ini adalah contoh diagram menghubungkan antara state 1 dan state berikutnya. Jika inputannya 0, maka dia akan kembali ke state tersebut. Tapi jika inputannya 1, maka dia akan berjalan ke state berikutnya. Dari diagram gambar di atas ini kita dapat dilihat bahwa tabelnya sebagai berikut. Jadi Q state-nya adalah Q1, Q2, Q3 dan Q4. Kemudian sigma 0 atau inputan 0 dan 1. Kemudian deltanya fungsi transisinya itu Q1 0 sama dengan Q2. Jadi jika Q1 1 sama dengan Q2 dan seterusnya. Kemudian untuk set awalnya adalah Q1. Ya, set awalnya adalah Q1 dan set akhirnya adalah Q4 atau F-nya adalah Q4. Dari fungsi transisi tersebut maka tabel transisinya kita bisa lihat seperti ini. Tabelnya seperti ini. Dari Q1 jika mendapatkan inputan 0 maka dia akan tetap di Q1. Jadi kasus pada tabel 1 dapat diterapkan ke dalam pengisian KRS. Contohnya bila Q1 itu adalah mata kuliah algoritma. Jadi Q1 adalah algoritma, pemrograman, dan Q2 ini adalah bahasa dan otomata. Dan himpunan input 0 sebagai tidak ambil atau himpunan input 1 sebagai ambil. Jadi inputannya 0 berarti dia tidak ambil. Kalau 1 baru diambil. Maka untuk bisa mengambil mata kuliah bahasa dan otomata harus mengambil mata kuliah algoritma pemrograman Q1 terlebih dahulu. Jadi ini ada metode perencanaan sistem. Jadi sistem ini dirancang dengan menggunakan flowchart. Flowchart ini menjelaskan tentang gambaran umum pada aplikasi bantu pengambilan mata kuliah. Untuk jelasnya dapat dilihat di aplikasi bantu pengisian kartu perencanaan studi. Dirancang untuk memvalidasi mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa, sehingga apabila mahasiswa ingin mengambil satu mata kuliah maka sistem akan melakukan validasi terhadap mata kuliah yang akan diambil, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Jadi pada flowchart aplikasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Mahasiswa melakukan pengisian KRS, kemudian mahasiswa menentukan jadwal kuliah yang akan diambil di semester berikutnya. Sistem akan memvalidasi mata kuliah yang diambil, kemudian apakah sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Lalu berikutnya, kemudian sistem juga akan mengambilkan laporan diterimanya atau ditolaknya pengisian KRS tersebut. Bila ditolak maka mahasiswa akan diminta untuk mengisi kembali KRS, dan bila diterima mahasiswa sudah dapat melanjutkan perkuliahan di semester berikutnya. Jadi mahasiswa harus memenuhi syarat mata kuliah yang bersyarat. Jadi ini adalah contoh flowchart mulai, kemudian mahasiswa melakukan pengisian KRS, lalu sistem akan validasi KRS yang diambil. Jadi jika kondisinya memenuhi syarat maka dia akan konfirmasi KRS yang sudah diambil, kemudian melakukan perkuliahan dan selesai. Jika tidak memenuhi syarat, kondisinya tidak memenuhi syarat, maka dia akan mata kuliah yang bermasalah, kemudian dia akan ulang kembali dari mahasiswa melakukan pengisian KRS. Jadi ini bagian berikutnya adalah perencanaan state diagram. Cara kerja dari simulasi pengisian kartu rencana studi.
dapat kita lihat pada gambar yang berikut, gambar 3. Seperti gambar ini. Jadi gambar 3 menjelaskan alur pengambilan dari sebuah mata kuliah dengan tujuan akhir pada permintaan sistem cerdas. Pada desain di atas terdapat simbol ambil atau tidak. Simbol itu diumpamakan untuk mahasiswa apakah mata kuliah terkait akan diambil atau tidak secara formal finite state automata. Jadi Q atau mata kuliah Q ini adalah state awal. Jadi pengantar teknologi, fisika dasar, komputer. Jadi ini ada mata kuliah yang akan diambil. Kemudian simbol sigma ini adalah inputan. Jadi dia akan ambil atau tidak. Jadi jika dia 1 maka dia ambil, kalau 0 berarti tidak. Kemudian transisi delta untuk pengambilan mata kuliah. Jadi state awalnya adalah pengantar teknologi, berawal dari pengantar teknologi F sama dengan sistem cerdas. Kemudian kita lihat di bawah sini. Ini adalah gambar diagram state untuk NFA untuk pengambilan mata kuliah. Jadi kita jelaskan seperti ini. Pengantar jika mulai dari pengantar teknologi, jika inputannya adalah 1 maka dia bisa mengambil fisika dasar, berikutnya komputer dan masyarakat, dia akan ke state komputer masyarakat, lalu dan logika informatika. Kemudian jika tidak, maka dia akan kembali lagi ke pengantar teknologi atau state awal. Dan seterusnya jika fisika dasar set berikutnya dia ambil, maka dia bisa mengambil algoritma pemrograman 1. Tapi tidak, maka dia akan kembali lagi ke fisika dasar. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi ini simbol yang ini adalah simbol hampa, atau dijelaskan di seperti simbol hampa dalam tabel tadi. Simbol ini adalah simbol hampa. Pada kasus ini simbol ini diartikan bahwa tidak ada mata kuliah lagi yang setelah sampai di state sistem cerdas dari tabel 2 tersebut. Kita mengetahui bahwa jika ingin kembali mengambil suatu mata kuliah, maka ada mata kuliah yang diambil terlebih dahulu. Jadi ini adalah state akhir di sistem cerdas. Jadi ini adalah sudah tidak ada syaratnya lagi. Jadi kesimpulannya adalah finite state automata atau FSA yang berjenis NFA atau non-determinant sangat sesuai dalam gambaran kerja sistem pada aplikasi bantu ini. Penempatan mata kuliah dilakukan menggunakan set yang telah diurutkan berdasarkan ketentuan dan masing-masing mata kuliah. Dengan aplikasi ini user diharapkan dapat terbantu dan mengetahui alur mata kuliah yang benar sesuai dengan kebijakan di universitas masing-masing. Oke, jadi baik, sekian dan terima kasih. Presentasi dari saya kelompok 3 kelas G. Jadi jika ada kekurangan saya mohon maaf.